wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelumnya udah tahu belum siapa nama kakak? Belum. Ya udah, sebelum itu kita perkenalkan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Tahu dong. Oke. Perkenalkan, nama saya Putri Cindy Aprianti. Di sini saya ingin melakukan penyuluhan terhadap adik-adik dengan tema pentingnya kesehatan reproduksi pada remaja. Saya melakukan penyuluhan ini adalah sebagai bentuk tugas kuliah dari Universitas Medika Suherman dari Prodi S1 Kebidanan. Oke, langsung saja kita ke materi ya. Hari ini kita akan berbicara sesuatu yang penting, terutama untuk adik-adik perempuan nih, yaitu pentingnya kesehatan reproduksi pada remaja. Sebelum itu, kalian tahu tidak apa itu kesehatan reproduksi? Enggak. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kakak mau jelaskan dulu apa itu remaja ya. Sebelum itu, kakak di sini ingin membagikan poster. Kakak menggunakan media poster dan juga PPT. Satu-satu ya. Oke, kita langsung saja ke pengertian remaja. Apa sih yang dimaksud dengan remaja? Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Biasanya remaja dimulai dari usia 10 sampai 19 tahun. Di masa ini, tubuh kita mengalami banyak perubahan, seperti suara, tinggi badan, dan untuk perempuan mulai menstruasi atau haid. Karena itu, kita harus belajar menjaga kesehatan tubuh kita, terutama bagian tubuh yang disebut organ reproduksi. Nah, sebelum kita ke penjelasan organ reproduksi, kalian ada yang tahu nggak apa itu organ reproduksi? Enggak. Itu yang buat kalian buang air kecil, kalian nggak tahu namanya apa? Buat apa, ayo? Oh iya. Itu namanya vagina ya. Kalau organ reproduksi perempuan itu namanya vagina. Karena di sini kita perempuan semua, jadi kakak mau menjelaskan reproduksi bagi perempuan aja. Organ reproduksi adalah bagian tubuh kita yang berfungsi untuk melanjutkan keturunan di masa depan ketika kita sudah dewasa atau biasa disebut hamil ya. Contoh untuk anak perempuan yaitu organ reproduksi adalah rahim, vagina, dan ovarium. Lalu kita lanjut ke kesehatan reproduksi. Apa sih kesehatan reproduksi itu? Kesehatan reproduksi adalah cara menjaga organ tubuh yang penting untuk masa depan kita. Misalnya rahim dan alat reproduksi lainnya. Organ ini mulai aktif saat remaja, terutama ketika perempuan mulai mengalami menstruasi. Apa di sini udah menstruasi semua? Belum. Siapa yang udah? Bina, Adel sama Siva. Tasya sama Putri belum? Gak apa-apa ya, itu wajar ya. Kakak aja menstruasinya kelas 2 SMP. Gak apa-apa ya. Nah, lanjut kita ke kenapa harus menjaga kesehatan reproduksi pada remaja. Agar tubuh tetap sehat dan bersih. Jika tidak dijaga, organ reproduksi bisa terkena infeksi atau penyakit. Yang kedua itu agar percaya diri. Menjaga kebersihan tubuh terutama saat menstruasi, membuat kita merasa nyaman saat belajar atau bermain. Lalu yang ketiga ada mempersiapkan masa depan. Kesehatan organ reproduksi sekarang akan mempengaruhi kesehatan kalian saat dewasa nanti. Selanjutnya, bagaimana sih cara menjaga kesehatan reproduksi? Yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Pakaian dalam yang lembab dan kotor bisa jadi tempat berkembang biaknya kuman. Jadi pastikan kalian memakai pakaian dalam yang bersih dan kering. Kalian pernah mengalami keputihan nggak? Enggak. Kalau bisa, kalau ngalamin keputihan langsung ganti celana dalam ya. Jangan dilanjut aja gitu, nanti soalnya itu tuh udah termasuk kuman. Lalu yang kedua itu ada makan makanan sehat. Makan makanan bergizi itu seperti sayur, buah, dan protein agar tubuh tetap kuat. Jangan makan seblak terus ya, itu nggak baik loh. Lalu yang ketiga ada berkonsultasi dengan ahli kesehatan. Jika ada masalah seperti nyeri haid yang ekstrim,
keputihan berlebihan atau tanda-tanda tidak normal lainnya, segera periksa ke dokter atau bidan. Kalau kalian malu, kalian bisa bilang dulu ke orang tua kalian. Nanti orang tua kalian bisa membawa kalian ke klinik atau ke rumah sakit. Terus ada rajin mandi 2 kali sehari. Kalian kalau mandi berapa kali sehari? 2. Bener, 3. Iya. Nggak ada yang 1. Enggak. 1 nih yang depan. 2. Masa? Jarang Oke. sih 1. Rajin mandi 2 kali sehari. Saat mandi, jangan lupa membersihkan area sekitar organ reproduksi dengan air bersih. Gunakan sabun lembut di luar area organ reproduksi. Jangan dimasukkan ke dalam ya. Kalau bisa tuh kalian memakai sabunnya tuh sabun cair, jangan sabun yang batang. Karena kan sabun batang itu barang-barang ya. Kalau sabun cair kan dia diusap nanti nggak masuk lagi kan ke botol itu. Nah, lalu ada hindari kebiasaan buruk, yaitu jangan berbagi pakaian dalam atau handuk dengan orang lain. Terus jangan pakai pakaian dalam yang terlalu ketat atau bahan yang sulit menyerap keringat. Lalu jangan menahan buang air kecil terlalu lama. Pasti di sini banyak kan masih sering nahan buang air kecil. Nggak boleh ya. Nanti kalau kalian terus melakukan itu nanti kedepannya akan merasakan sakit yang lebih parah. Terus selanjutnya untuk perempuan saat menstruasi nih, yaitu ganti pembalut setiap 4-6 jam. Terus cuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut ya. Lalu selalu membersihkan area organ reproduksi dengan air bersih setelah buang air kecil. Jangan lupa cebok kalau habis buang air kecil. Jangan langsung micir aja ke dalam. Terus apa yang harus dilakukan jika ada masalah nih? Jika kalian ada masalah, kalian merasa ada sesuatu yang tidak nyaman di tubuh kalian, misalnya gatal-gatal di area organ reproduksi atau organ yang kita biasa buang air kecil. Lalu ada bau yang tidak sedap nih. Kalau kalian ingin memastikan baunya tidak sedap atau enggak, kayak kalian sedang keputihan, itu jangan takut jorok ya. Itu bisa kalian cium baunya bagaimana. Terus ada rasa sakit atau perih saat haid juga perhatikan. Rasanya tuh dia tuh sakit apa enggak, perih apa enggak. Karena kalau kalian biarin nanti malah makin parah. Lalu solusinya, maka jangan takut untuk bercerita kepada orang tua, guru, atau orang dewasa yang kalian percaya. Jangan malu karena masalah seperti ini bisa segera diatasi kalau kalian berani berbicara. Lebih baik kalian berani untuk berbicara daripada dipendam terus sakitnya. Nanti malah makin parah. Nah, di sini juga peran orang tua dan masyarakat tuh penting buat kesehatan reproduksi anak-anaknya. Orang tua dan masyarakat punya peran besar untuk memberikan edukasi, mendukung remaja, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi mereka. Oke, materinya udah selesai nih. Apa ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham? Aku. Kenapa kita harus mengganti pakaian dalam setiap hari? Gitu. Oke, ada lagi nggak yang nanya? Aku, Oke, ya boleh. apa yang harus dilakukan saat menstruasi supaya tetap bersih? Oke, Aku ya. kalau merasa ada bau tidak sedap di area organ reproduksi, apa yang harus dilakukan? Oke, ntar dulu ya. Adel nanti dulu nanya ya, sesi kedua. Kakak jawab yang sesi pertama dulu. Tadi pertanyaan yang pertama dari Tasya. Kenapa kita harus mengganti pakaian dalam setiap hari ya? Ya. Nah, jawabannya karena pakaian dalam yang kotor bisa membuat organ reproduksi lembab dan jadi tempat kuman berkembang. Itu bisa menyebabkan gatal atau infeksi. Jadinya harus rajin-rajin mengganti celana dalam. Walaupun kalian mandi yang sehari sekali, tapi kalau mengganti celana dalam itu harus ya 2 kali sehari. Apalagi kalau kalian lagi keputihan. Terus pertanyaan kedua itu dari Syifa, yaitu apa yang harus dilakukan saat menstruasi supaya tetap bersih, benar nggak? Jawabannya yaitu ganti pembalut setiap 4-6 jam, bersihkan area intim dengan air bersih, dan selalu cuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut ya. Karena kan darah menstruasi itu kan kuman juga, kalau kamu lupa mencuci tangan nanti kumannya ke tangan kamu, kalau kamu megang makanan masuk ke organ tubuh kan bahaya. Terus tadi Bina
Pertanyaannya apa? Kalau merasa ada bau tidak sedap di area organ reproduksi, apa yang harus dilakukan? Pertanyaan dari Tabina, yaitu kalau merasa ada bau tidak sedap di area organ reproduksi, apa yang harus dilakukan? Nah, jawabannya itu segera beritahu orang tua supaya bisa diperiksa ke dokter atau bidan untuk memastikan penyebabnya dan cara mengatasinya. Tadi yang kakak kasih tahu kayak gitu ya, jangan diem aja. Karena kalau kalian diem aja nanti penyakitnya malah nyebar kemana-mana. Nah, terus pertanyaan selanjutnya. Apa yang terjadi kalau kita malas mandi? Nah, ada yang mau nanya lagi? Saya. Ya, silakan. Apa yang bisa kita lakukan jika merasa tidak nyaman atau ada rasa sakit di tubuh? Oke, baik. Kita ke pertanyaan Adel dulu ya. Pertanyaan Adel tadi kan apa yang terjadi kalau kita malas mandi? Nah, jawabannya kalau malas mandi, tubuh kita bisa menjadi kotor, bau, dan organ reproduksi bisa terkena infeksi atau iritasi. Tuh. Kan mandi kan cuma 2 kali sehari kan ya. Tapi kalau kalian juga nggak mandi, tapi harus rajin-rajin buat ganti celana dalam ya. Lalu pertanyaan terakhir, apa yang Putri tanyain ya, yaitu apa yang bisa kita lakukan jika merasa tidak nyaman atau ada rasa sakit di tubuh. Yaitu jika merasa tidak nyaman atau ada rasa sakit, segera beritahu orang tua atau guru. Mereka bisa membantu memberikan saran atau membawa kita ke dokter jika diperlukan. Kurang lebih jawabannya sama kayak pertanyaan Dina ya. Kamu jangan diem aja, harus segera beritahu orang tua kalau kamu nggak berani ke bidan sendirian. Oke, apa ada yang mau ditanyain lagi? Ada. Kalau gitu aku mau nanya nih pendapat kalian masing-masing. Yang berani aja deh, berapa orang? Tadi kan aku udah ngejelasin kan tentang organ reproduksi bagi remaja. Yang sesuai kalian tangkap dari materi kakak yang sampaikan, apa yang kalian tangkap? Kesehatan reproduksi itu apa sih? Kalian tahu gak? Kesehatan reproduksi adalah cara menjaga organ tubuh yang penting untuk masa depan kita. Misalnya rahim dan alat reproduksi lainnya. Organ ini mulai aktif saat remaja, terutama ketika perempuan mulai mengalami menstruasi. Nah terus udah pada tahu kan berarti organ reproduksi itu apa? Apa coba organ reproduksi namanya? Tadi yang buat kalau mau pipis apa namanya? Rahim. Iya, vagina. Kalau rahim kan dia buat hamil ya. Berarti kita lebih vagina. Terus pentingnya menjaga reproduksi itu kenapa? Kenapa pentingnya? Agar tubuh tetap sehat dan bersih, agar percaya diri, mempersiapkan masa depan. Nah, ini dari tadi si Pamulu yang jawab, yang lainnya? Nggak bisa. Lupa. Terus kalau cara menjaga kesehatan reproduksi gimana caranya? Jaga kebersihan, makan makanan sehat, konsultan dan Konsultasi. Iya, hasil kesehatan. Rajin mandi 2 kali sehari. Hindari kebiasaan buruk saat menstruasi. Oke, makasih ya. Materi yang kakak udah paparin nih ke kalian tentang kesehatan reproduksi akan kalian tanamin dan nanti di rumah. Oh, masa nggak tahu kan itu buat kesehatan kalian masing-masing. Oke ya, itu penting ya, apalagi kalian remaja nih, itu harus udah kalian tahu lebih awal bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi. Bisa kalian lakuin di hari-hari kalian, biar kalian bisa merubah hari-hari kalian itu lebih baik lagi. Yang tadinya mandi cuma sehari sekali jadi 2 kali sehari, yang tadinya ganti pembalutnya cuma 1 kali 2 kali bisa dilebihin jadi 3 kali itu ya. Udah nih, nggak ada yang mau nanya lagi. Ya udah, kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu menjaga kebersihan organ reproduksi adalah bagian penting dari menjaga kesehatan tubuh, terutama saat memasuki masa remaja. Masa pubertas membawa banyak perubahan pada tubuh remaja.
baik perempuan maupun laki-laki, sehingga mereka perlu memahami cara merawat tubuh mereka dengan baik, dengan menjaga kebersihan tubuh seperti mandi teratur, mengganti pakaian dalam setiap hari, dan menjaga kebersihan saat menstruasi atau setelah buang air kecil. Remaja dapat mencegah infeksi dan penyakit, merasa lebih nyaman, dan mendukung pertumbuhan tubuh yang sehat. Selain itu, penting bagi remaja untuk tidak ragu berbicara kepada orang tua atau guru jika mengalami masalah, seperti rasa gatal, bau tidak sedap, atau nyeri pada organ reproduksi. Dukungan dari orang tua, guru, dan lingkungan sangat diperlukan agar remaja dapat tumbuh dengan sehat, percaya diri, dan memiliki pemahaman yang benar tentang tubuh mereka. Oke, makasih ya adik-adik udah mau bantu tugas penyuluh kakak. Lalu kita langsung saja ke penutup ya. Adik-adik, tubuh kita adalah pemberian dari Tuhan yang harus kita jaga. Menjaga kebersihan tubuh, terutama organ reproduksi, adalah bagian dari menjaga kesehatan kita secara keseluruhan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami dan praktikkan di rumah masing-masing ya. Jangan lupa kalau ada masalah segera bicarakan dengan orang tua atau dokter. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita.